Oke, ketemu lagi. Nah, di sini kita akan membahas tentang bilang kompleks. Oke, eh, bagi yang belum tahu bahwa bilang kompleks itu kalau kita notasikan apa ya? Biasanya kan kita kalau bukan bilang kompleks ya kalau fungsi biasa aja kan berarti kan z sama dengan x plus y ini doang. Nah, terus di bilangan kompleks ini itu biasanya dilambangkan dengan Z ataupun sebenarnya dalam beberapa kasus bisa di replace dengan yang lain, tapi lazimnya dengan Z karena X terus Y dan tentunya Z. So Z itu sama dengan X plus Y. Apa tuh I? Itu I itu benar. Nah, I itu sama dengan akar minus I 1. Jadi akar min 1. Udah kebayang kan akar minus 1. Mesti kan itu bukan di bilangan real ya. Jadi ya bisa dikatakan memang itu imajiner. So bilang plus itu kayak gitu. Terus apa ya? So dalam bilang kompleks itu kita bisa mendefinisikan nilai bukan mendefinisikan bahwa ini adalah bagian real. Ini ada ya bagian real. Bagian real tuh yang nggak ada i-nya di sini. Nah, ini adalah bagian imajiner. Atau orang-orang biasa menuliskan gini. Orang-orang biasa menuliskan gini. RE Z itu sama dengan X. Terus IM Z itu sama dengan Y. Terus nilai dari Z atau bentar atau modulus Z atau bisa dituliskan dengan Z kayak gini itu sama dengan sebenarnya iya ada kelewatan. Nah, di sini itu dia seperti kayak diagram kartesian itu dia kayak gitu set ini saat ini X ini Y itu Y ini X. Nah, X, Y. Nah, di sini tuh berarti kan sebenarnya itu besar Z itu adalah ya garis lurus ini, panjang garis lurus ini yang menghubungkan pusat koordinat O sampai ke Z, Y. Nah, ini adalah apa namanya kompleks plane. Ini Z. Jadi ini modulus Z panjang ini, panjang garis ini. So panjang garisnya itu berarti kan X plus X kuadrat plus Y kuadrat ya apa namanya Pythagoras biasa lah, X2 plus Y pangkat 2 udah gitu doang. Itu adalah komponen-komponen dari bilangan kompleks. Terus ada lagi nih kan Z itu kan sama dengan X plus Y. Terus seperti ada yang diakarkan kayak kalau akar kan dia misal kalau kita pengen
rasionalisasikan fungsi misal ya 4 per 1 min akar 2. Biasanya kan kita sering mengalihkannya dengan 1 plus akar 2 lah, biar bisa bayang dengan z nya ini. Misal 4 per 1 plus akar 2. Nah, biasanya kita akan mengalihkan dengan ini nih. Nah, bagi yang belum tahu, ini adalah namanya konjugat. Sama dengan yang di fungsi real, bilangan real, bilangan kompleks itu juga ada konjugat. Jadi dan karakternya sama-sama kayak gini. Jadi konjugat kompleksnya ini sama dengan ini ditambah dengan z, tapi ada strip di sini. Ada garis di sini di atasnya. Terus x sama terus dikurangi y. Bisa dilihat di perbedaannya adalah ada di sini nih perbedaannya. Ada di sini perbedaannya. Nah, itu doang sih sebenarnya antara konjugat sama yang enggak konjugat. Terus itu lagi ya. So kayak gitulah. Jadi kita akan membedah satu-satu nih. Misal dari nomor yang paling mudah deh, ya paling mudah dulu deh, I pangkat 4. Jangan I pangkat 4 ya. Misal ya kalau bilang kompleks, oke lah, kita tinjau dulu. Ada bilang kompleks itu z sama dengan bentar, memikirkan soal 1 plus i akar 3. Nah, pertanyaan adalah z terus im z terus b itu besar dari z terus c. Nah, kita akan belajar bentuk-bentuk di C. Jadi nanti dulu kita akan menentukan bagian A nya dulu, A dan B. Pertanyaan B, pertanyaan A itu adalah kita ditanyakan bagian real dari Z dan bagian imajiner dari Z. Cukup mudah, kan Z ini nih, berarti kan bagian real dari Z ini adalah 1, dan bagian imajiner dari Z itu adalah akar 3. I nya nggak usah dianu ya, I nggak usah ditulis untuk IM Z. Nah, ini cuma akar 3 nya doang kayak gini. Nah, berarti kan ini adalah RE Z IM Z. Nah, kayak gitu. Kayak gini nih. Nah, terus kita beralih ke B. Nah, B itu adalah berapa modulus dari Z. Super simple dan super easy, yaitu X pangkat 2 dulu lah. Nah, sama dengan akar
1 ditambah akar 3 pangkat 2. Nah, berarti kan ini adalah akar 3. Ya, ini akar 3. Misal di sini minus nih. Dia akan ikut minus. Dan ini juga nggak ada i-nya nih. Jadi pure dari y ini. Kan sebenarnya kan aslinya z ini adalah x plus y. Dan rumusan modulus itu, modulus z atau r itu adalah akar x pangkat 2 plus y pangkat 2. Itu aja. Jadi kayak gitu. Terus udah. Nah, terus c nih udah baru selain z itu adalah x plus y, itu sebenarnya bentuk bilang kompleks bisa kayak gini. Nah, dengan r itu adalah modulus z, terus theta itu bisa ditambahkan dengan tan minus y per x. Udah lumayan berat, tapi itu masih cukup mudah. Tinggal ngotak-ngatik daerah ini. So kita kita udah tentukan nih, bentar, ini sama dengan akar 4 sama dengan 2. Ini berarti kita udah dapat 2 theta, berarti kan tan minus 1 akar 3 per 1 sama dengan tan minus 1 akar 3 sama dengan pi per 3. Oke. Cukup mudah ya. So kalau dalam bentuk z kayak gini, berarti kan z sama dengan 2 cos pi per 3 ditambah i sin pi per 3. Oke. Dan selain bentuk ini itu ada bentuk lain nih, yaitu z sama dengan re i theta, alias kita pengen, berarti kan ini 2 ya, r sama 2 sama i map pi per 3. Nah, ya benar, gitu doang. Ataupun kan kalau kita lihat lagi, instruksinya adalah di sini sebenarnya yang mempunyai tan theta. Kalau kita nggak batasi tetanya itu dari 0 sampai 2 pi misal, itu sebenarnya ada lagi nih, berarti kan. Jadi kalau kita telah lebih jauh, berarti pi per 3 ini bisa kita expand sebagai 2 pi n. Alias kalau kita lihat ini berarti kan 2 i terus pi per 3 ditambah 2 pi n. Sangat mudah sekali ya. Terus kita akan coba-coba memakai konjugat di nomor 1 ya. Jadi kita ingin nyoba konjugat di nomor 1, kita send back atau copy paste aja. Nah, so ini nih, kita pakai konjugat nih, 1 dan 1 plus i. Jadi kan kalau kita translasikan 1 plus i, konjugatnya 1 plus i kan 1 min i. Jadi kita kalikan 1, tapi satunya itu adalah 1 min i sama per 1 min i. 1 min i. Nah, jadi apa namanya? Jadi i min 1 1 min i
per ini dengan I pangkat 2 dikurangi 1 pangkat 2 1 pangkat 2 dikurangi dengan I pangkat 2 sama dengan kita udah tahu nih itu sama dengan akar min 1. Jadi 1 pangkat 2 dikurangi dengan 1 bisa. Jadi I min I itu ini sama dengan 2 berarti ini hasilnya. Terus apakah sama dengan yang tadi? Harusnya beda. Jadi kalau 2 kan sebenarnya 1 min I. Bagaimana konjugannya? Sama aja sih, itu cuma di bagian imajinernya itu yang beda tanda doang. Jadi 1 plus I dengan 1 plus 1 min plus I sama dengan 1 plus I per 2. Ada bedanya dikit nih gitu. Terus selain itu sebenarnya kalau kita lihat bilangan kompleks itu kayak bilangan biasa, bilangan real biasa. Jadi sebenarnya dia bisa selain ini bisa menentukan kayak bilangan biasa gitu. Contohnya adalah di sini. Nah, A itu hitunglah nilai dari cos 2i ln seginilah. Siapa yang nggak mau coba? So kita akan hitung A. Jadi A di sini itu adalah, bentar, aku ingin pulpen hitam doang. Aku hapus dulu. Nah, jadi di sini adalah A itu saja cos 2i ln I per I plus I. Nah, kita ada bisa dua cara nih sebenarnya. Itu kita pengen pakai cos 2i ln I dikurangi 2i ln I plus I. Ini doang sih sebenarnya. Kayak kita memanfaatkan sifat dari logaritma natural ini, logaritma natural ini, kan? Kalau dia perbagian, berarti kan artinya apa namanya, uang di sini berarti kan ada sebenarnya ada. Kalau kita asumsikan, kalau kita sejajarin kan x y min 1. Nah, kalau kita ngomong kan berarti kan kalau ini sebagai fungsi x berarti kan ya ini terus sama ini juga nanti ya artinya. Tapi sebabnya adalah pelan dibagi gini berarti kan dia adalah pengurangan logaritma. Oke, terus kan kita tahu nih cos I, kita langsung rangkai aja ya. Kalau kalian bingung silakan silakan menelaah lagi. Berarti 2i ln 1 min I dikurangi 2
2i lan 1 plus i ditambah dengan i 2i lan 1 min i dikurangi 2i lan 1 plus i per 2 ya. So kalau kayak gini berarti kan kita agak pelan-pelan dikit, berarti kan e min 2 lan 1 min i e 2 lan 1 plus i ditambah e 2 lan 1 min i terus ini minus minus plus plus minus, jadi minus 2 lan 1 plus i per 2 kayak gini. Jadi ya lumayan ribet, tapi kalau kita lihat pelan-pelan sebenarnya agak lumayan enak nih. Ini sebenarnya kalau kita lihat ini minus 2. Woi, bentar. Minus 2 nih. Enggak apa. Ini minus 2. Ini enggak ada. Bentar. Ya. Berarti kan kita bisa lihat min 2 plus 2 ini sebagai pemberagam, jadi bisa kita kecilin. Berarti kan ini kalau kita berarti kan kita taruh ke sini, jadi kan kalau pakai sifat ln a itu sama dengan a dan c ln d sama dengan ln d pangkat c, jadilah kayak gini. Jadi e min 2 berarti kan 1 min i min 2 dikali dengan 1 plus i per 2 ditambah min i dikali dengan 1 plus i min 2. Nah, atau enggak kalian bisa memanfaatkan, bisa enggak sih manfaatkan sifat bisa aja sih. Kita coba dulu dengan cara yang ini, emang agak susah tapi kalian bisa mendapatkannya. Ini kita bagi pakai radikal, terus kita nggak bisa uraikan sih, ini harus dikali dulu lagi itu, jadi jatuhnya 4 ya, tapi harusnya kalau dia pangkat 4 ya kayak gitu, 4
I mana I pangkat 2 I pangkat 2 ya, ada pangkat 4 sebenarnya ya, tapi kalau coba kita mengevaluate nilai ini dengan pendekatan yang baru nih. Bentar. Pakai sifat trigonometri yang lain, sehingga saya kan cos A plus B kan ini kan kayak cos A plus B doang kan sebenarnya, A min B sih. Itu kan sama dengan ya ntar cos ya sin alpha atau cos alpha dulu pak. Cos dulu berarti kan kita bisa mengawali bahwa ini adalah cos A cos B ditambah dengan dikurangin dengan sin A sin B. Terus di sini kita bisa analikin ini adalah A, ini adalah B. Dan I theta I berarti I 2 I ln 1 plus I 1 min I ya. So kita bisa sederhanain ini seperti kono, terus ini berarti kan tinggal E lan 1 min I per 2 ditambah ini minus ini minus, nah lupa ini ada minusnya, ini kan lan 1 min I yes per 2 terus ada 1 plus I min 2.
kurangi dengan ini. Ln I min 1 min 2. Ini saya minus plus, jadi sebenarnya ini plus enggak sih? Ya ini plus harusnya. Bentar. Oh, yang ini minus harusnya. Ini minus. Ini juga minus. So, ini adalah ln 1 plus I kita lihat sebenarnya lebih tampak lebih balance lagi daripada yang tadi. Tapi di sini ada suatu trik nih, 2i 2i dia bisa dikaliin, terus ini 22. Nah, jadi bisa kali i min i min 2 terus tambah bukan berarti i min i per 2 per 4 I 1 plus I, terus ini min 2 ditambah 1 plus I 2, terus ditambah dengan ini seperti ini 4 lagi, I min I min 2 I min I ditambah dikurangi dengan I min I min 2 I plus I dan dikurangi dengan I min I. Kita lihat nih, di sini ada ini, terus ada konstituen ini, ada yang sama, ada nih di sini ya, sama dengan 2 balikan 2 1 per 2 balikan setengah 1 min I 2 1 min I. Oh enggak, dia sambil kesinambungan. Jadi bentar, setidaknya bentar ya, setidaknya I minus ya. Oh, I see, aku punya ide lagi. Ini bagaimana kita nanti ini kalikan dengan konjugannya dulu. Jadi I min 2I plus min plus I min I min I bawah. Jadi kan 2I per ini
Malbefician. Nah, begitu. Jadi bisa dihitung lewat ini dulu di sini, atau ya itu kayak tadi. Sebenarnya sama aja sih. Jadi ada beberapa alternatif untuk menyelesaikan soal ini, tapi ya tentunya yang diujikan adalah bagaimana untuk mengatur solusi yang tepat gitu. Terus yang B itu adalah untuk solusinya adalah untuk nilai X dan Y yang memenuhi persamaan kompleks di sini. Jadi kan perikatnya IM Z pangkat 2 per Z pangkat 2 sama dengan min I. Kita perlu tahu bahwa IM Z pangkat 2 itu bukanlah sama dengan Z pangkat 2. Ini beda. Jadi ini Z pangkat 2, Z pangkat 2 nya dulu dibenerin. Jadi misal X plus Y pangkat 2 sama dengan X pangkat 2 min dikurangi Y pangkat. So kalau kita ngomong bagian imajiner dari Z pangkat 2 itu adalah 2XY. Terus setelah ini Z pangkat 2 adalah, tadi kan kalau kita ngomongin ini berarti kan 2XY per ini Z pangkat 2. Jadi ini kita tulis X plus Y pangkat 2 nya doang sama min I. Tadi kan 2XY sama dengan min I. Nih X pangkat 2 min 2IXY dikurangi Y pangkat 2 plus ya, plus ya, plus. Jadi kan Y pangkat 2 min X pangkat 2 itu ditambah dengan 2XY ini saya coret, ini coret, iya nanti akan nggak guna. Jadi Y pangkat 2 sikur sama dengan X pangkat 2 gitu. Jadi untuk nilai Y sama Z nya, jadi kan nanti ada 4 kemungkinan nilai Z nilai Y yang ada di sini gitu. Oke, sekian dari aku dan terima kasih.